Halo teman-teman, kembali lagi di podcast gua. Sekarang gue ditemanin lagi sama teman gua Sidik. Kita sudah Ah, 2 bulan ya iya, freeze 2 bulan. ke podcast karena kita sibuk banget. Maaf Iya. teman-teman. Tapi kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget, senior ya di Wah, bidang teknologi sepuh di kalau gue Indonesia. bilang sih. Sepuh. Panggilannya siapa? Paman. 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 Kita sambut langsung teman-teman Mas Narenda Wicaksono ya. Wis. Applause dong teman-teman, applause dong. Nah, oke. Mas Narenda, sekarang lagi sibuk apa Mas? Sibuk apa ya? Ngurus decoding aja sih sebenarnya. Ngiris di coding? Betul. Oke. Mas Naren, gua open ya, Ya. Dik ya. Ya. Gua jujur dulu tuh sering banget baca LinkedIn lu. Pas gua masih jadi guru SMK, terus gua merintis karir sebagai programmer, gua tuh baca terus di perjalanan lu bangun di coding, lu ceritain semua. Nah, mungkin kalau mau lu reshare lagi awal lu berkarir gimana sih, Mas Narendra tuh sampai bisa punya modal terus buat bangun di coding tuh gimana? Mhm. Oke. Ya dulu kuliah di Bandung kan. Terus Kampus mana? salah satu institut di Bandung lah. Iya, iya, iya. Oke. ITB. Oh, ITB. Jadi dulu sempat jadi ketua himpunan. Terus kayak namanya jadi ketua himpunan kan sebenarnya pengen motivasi ya anak-anak supaya bisa berkarya gitu kan. Terus pada waktu itu ada lomba yang diadakan oleh Microsoft sebenarnya. Menarik nih. Lomba itu namanya Imagine Cup waktu itu. I know. Gue ya, tahu. ya itu lomba yang kayak apa ya? Mungkin kalau kayaknya sekarang nggak ada sih lomba yang kayak prestigious kayak gitu. Kayak semua mahasiswa tuh pengen ikutan mahasiswa tech gitu kan sebenarnya. Terus kayak ya memotivasi anak-anak untuk ikutan, kok pada nggak ikutan gitu kan. Akhirnya ikutan. Jadi aku turun tangan ikutan sendiri gitu kan. Karena nggak ada yang ikutan, sorry gue potong. Iya, Terus lu ikut pada sendiri? waktu itu gue bikin tim sendiri gitu kan. Udahlah capek ngomporin orang, gue aja lah gitu. Gue tunjukin show, ya kan katanya leader kan gitu ya nunjukin. Siap. So ya alhamdulillah waktu itu sempat menang di Indonesia, tapi nggak sempat menang di India waktu itu gitu loh sebenarnya. Tapi itu justru dari titik sih waktu itu karena mungkin terlihat apa ya. Waktu itu kan nggak LinkedIn nggak ramai kayak sekarang lah, sosial media juga nggak sekarang gitu. Jadi kan kalau ada orang kelihatan menang sesuatu itu jadi masuk ke highlights. Nah itu mungkin jadi kayak titik masuk Microsoft di situ. Jadi waktu itu jadi salah satu karyawan termuda sih, masuk ke dalam program apalah namanya Mac lah di situ. Jadi Mas Naren, lu menang Imagine Cup di Indonesia, Yes, se-Indonesia tuh. yes. Ketua himpunan tuh lulusnya lama nggak biasanya kan? Oh lama. Lu aja gitu lagi. Kampus-kampus ketua himpunan Nggak sih. kan yang sering terjadi. Kejadian. Gue tuh lulus 4,5 tahun. Gitu. 4,5. Iya, masuk 2022, lulus Oh, masih 2007. cepet. Masih cepet. Iya. Tapi buat temenku Bener. enggak. Itu tuh kayak, lu baru lulus. Apa kabar teman? Gue 8 tahun baru lulus. Oke. Jadi dari Imagine Cup Microsoft itu menang karena belum ada sosial media, jadi ke highlight banget sama Iya, betul. sama teman-teman IT. Iya, terus jadi akhirnya itu jadi istilahnya kayak dapat golden ticket lah masuk Microsoft. Masuk Microsoft Indonesia Indonesia. dengan karyawan termuda. Jadi setelah lulus langsung masuk Microsoft. Yes. Nggak kerja di mana gitu, nggak langsung Microsoft. To be honest, sampai hari ini aku belum pernah ngelamar kerjaan sih. Jadi kayak waktu itu ya diminta bergabung aja gitu. Beda ya. Langsung yang mintain Microsoft, Pak. Bro, beda bro. itu tahun kapan Pak Manaren? Tahun kapan? 2007. 2007. Wow. Ya. Gue baru masuk semester 4 itu. 2007 gue umur berapa? Tapi 2007 gue masih ngerakit Pentium gue sama Celeron gitu sih. Mas Naren udah kerja di Microsoft. Dari kerjaan Microsoft. Iya. Setelah Microsoft, karirnya berkembangnya gimana Mas Naren? Jadi waktu itu kerja di Microsoft tuh jadi developer apa ya? Title-nya sih developer evangelist sih, tapi sebenarnya kerjaannya itu ngurusin developer di Indonesia. Pada waktu itu lebih banyak fokus ngedidik developer supaya bisa paham teknologi Microsoft, supaya mereka bisa bekerja di partner-partner perusahaan-perusahaan yang pakai teknologi Microsoft. Jadi kayak gimana memastikan orang supaya punya skill yang relevan dengan industri lah kalau bahasa orang sekarang gitu. Oke. Sebenarnya. Oke. Gitu. Nah itu 4 tahun di Microsoft. Terus pindah ke Nokia. Nah itu jadi developer manager. Dan agak beda pada waktu itu. Di Nokia itu lebih banyak mendidik orang supaya bisa ngebangun teknologi yang mana berjalan di platform Nokia. Cuma kan waktu itu Nokia sempat pas akhir-akhir ya dibeli Microsoft. Nah pada waktu itu memang
bedanya adalah di Nokia itu kalau di Microsoft mendidik orang supaya masuk ke jadi pekerja, kalau di Nokia itu supaya jadi entrepreneur. Oke. Jadi mungkin waktu itu sempat paling banyak ngurusin game industry sih gitu loh. Makanya aku sempat juga jadi ketua asosiasi game Indonesia beberapa tahun yang lalu. Nostalgia banget sih Mas Naren. Gue kayak ya jujur ya gue dulu Microsoft crack terus. Jadi beda. Tapi semenjak kayak setelah gue kerja gue beli yang asli sih. Dan gimana sih menurut lu kan 2007 dan sampai 2011 kan itu di mana zaman-zamannya Windows XP nggak sih itu? Iya, Masih ada Windows XP ya? Masih XP itu, masih XP. Iya, Itu Windows zaman XP itu zaman. Iya, Windows Vista lah udah mau Vista, udah mau masuk Vista. Iya. Tapi gimana lu menyikapi teman-teman yang kok banyak yang bajakan ya? Kenapa nggak pada beli asli gitu? urusan gue adalah mendidik orang supaya bisa apa ya bisa paham teknologinya, bisa skill di situ, jadi developer yang sukses gitu. Jadi kalau untuk urusan itu kan ada yang ngurusin ya. Saya kalau kita ngurusin bagian itu juga gimana ya. Cuma kalau sekarang kita udah punya usaha, kita pengen pastikan bahwa apa yang kita pakai semuanya benar gitu kan. Karena tujuannya adalah kita kan pengen nyari rezeki yang berkah ya. Jadi harus pastikan jangan sampai kita apa ya berbuat yang nggak benar gitu. Betul. Dan mungkin dengan lu edukasi ya orang juga termasuk ya kayaknya gue harus pakai yang asli. Betul. Iya kan? Sederhananya gini ya, kalau kalian bikin software terus kayak ada yang bajak, gimana sih rasanya gitu kan? Ya kayak gitu. Karena karma itu nggak bohong sih. Karma itu nggak bohong. Sih, itu gue ngerasain banget. Apalagi sidikannya. Nanti kita bahas. Ya, tapi gue agak ada yang menarik sih. Microsoft waktu itu segitu seriusnya sama market Indonesia ya Pak Man. Iya. Serius. Ya, ini baru tahu nih gue baru dapat cerita dari lo adalah lo diposisikan di sana adalah untuk membantu para partner-partnernya Microsoft ini juga bertumbuh dengan utilisasi teknologi. Jadi nggak cuman menjual produk aja, tapi mereka juga punya responsibel bagaimana menghasilkan sumber daya manusia yang fitin dengan. Betul. Mungkin ingat zaman dulu tuh ada namanya teknologi .NET yang baru pertama kali. Oh iya. Wah itu emang keren banget sih pada waktu itu. Iya tuh keren Even banget. kalau gue ngeliat teknologi sekarang tuh kayak ya ini dulu udah ada sih gitu sebenarnya. Cuman kan masih relate banget. Gitu. Jadi dulu tech-stacknya .NET. Yes. Oke, terus pindah ke Nokia berarti ngurusin Symbian dong. Java, Symbian, Iya. C++. Iya, pakai Java kan mostly kan. Tapi kan terus Nokia-nya pakai Windows Phone ya. Jadi balik lagi. Terus balik ke Windows. At the end di akhir-akhir tuh pakai Android. Ya. Zaman dulu. Nah terus kan Nokia dibeli Microsoft. Nah itu gue akhirnya memutuskan untuk ngebangun Decoding gitu. Oke, tahun berapa Mas Naren? 2014 ya. Jadi Decoding kan lahir 2015 Januari. 2015 itu sebelum startup tech boom. Iya mirip sih pada waktu 2017-an. itu. Apa barengan? Sebelum kayaknya 2015. Sebelum kayaknya. Sebelum. Oke. Sebenarnya udah mulai sih ada trigger-triggernya kan. Beberapa startup yang sekarang jadi unicorn tuh udah sempat lahir pada waktu itu. Oke, gua Cuma tanya belum happening. Gue tanya ya, kan udah kerja di Nokia nih, Mas Naren. Otomatis segala benefit beda lah dengan kerja di perusahaan yang maksudnya lebih bukan multinasional lah Nokia nih. Iya. Apa yang membuat Mas Naren tiba-tiba udah kerja di Nokia nih? Kalau orang nih udah dikasih rumah bagus, rumah yang gede, tiba-tiba gue bacalinin lo ya, ngambil Masih ingat semua ya? tabung. Siapa sih yang nggak bacalinin Mas Naren? Dulu gue kan programmer pemula, gue juga pingin, gue pingin. Ya gue nulis lagi deh kalau gitu. Ayo, nulis dong, harus nulis itu banyak inspire orang loh. Iya, salah satu Mungkin kalau gue nggak inspiratif baca artikel di LinkedIn lu dulu, mungkin nggak akan jadi gue yang sekarang. Thank you. Iya kan? Iya. Iya kan? Ini Bener kan? semua orang. Iya. Jadi apa yang membuat Mas Naren, gue baca di LinkedIn, kenapa menghabiskan tabungan, gue nggak akan sebut nominalnya, terus bangun usaha sendiri. Lu itu kan kalau orang Jawa kayak gue, ngapain Mas, ngopo repot-repot gitu. Apa Mas? Sparknya tuh apa? Sparknya adalah ya kan 8 tahun di industri ngelihat bahwa potensi developer Indonesia itu gede banget gitu loh sebenarnya. Apalagi kalau aku kan dulu sering datang ke kota di luar Jakarta ya, maksudnya kayak kota-kota daerah gitu. Jadi kayak ngelihat banyak nih orang-orang hebat sebenarnya. Mereka tuh nggak ke expose aja ya. Nggak ke expose, mereka nggak dapat akses, mereka punya capability, mereka harusnya bisa gitu loh ngedapatin kesempatan yang sama gitu yang lain. Mungkin misi utamanya sebenarnya pengen nyebarin ilmu yang manfaat sih sebenarnya. Cuma karena gue developer, jadi ya jalan ninjanya adalah ngebangun Decoding gitu loh. Dan ya bersyukur juga karena dapet istri yang mendukung gitu ya. Karena waktu itu istriku bilang, lu kan punya modal, lu kan punya niat, ya lu coba aja. Kalau gagal ya lu balik lagi kerja kan gitu. Oh iya, penting tulus. Karena masih punya skill ya. Iya, waktu itu juga umur masih kepala 3 gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, terus kalau gagal kan nanti tinggal kerja lagi gitu loh. Segampang itu.
ngomongnya ya pada waktu itu. Ngomongnya. Iya. Aduh. Tapi gue juga waktu itu minta izin sih sama orang tua, sama mertua gitu, dan nggak nyangka juga padahal orang tua gue itu sebenarnya pekerja PNS lah istilahnya. Jadi kan kalau PNS kan biasanya lu udah kerja ngapain lu Udah cari stabil gara-gara. gitu ya. Iya, udah stabil gitu. Tapi waktu itu mereka kayak mendukung gitu. Gue kayak ya udahlah kalau mereka semua dukung, kenapa gue sendiri ragu gitu loh. Oke. Gitu. Jadi bener-bener lu plan, lu minta izin, lu punya. Iya. Karena menurut gue kayak dukungan apa ya, orang-orang terdekat kita itu salah satu yang paling krusial sih. Kalau mereka nggak paham kita tuh lagi berusaha, kita lagi struggle gitu kan, ya mereka nggak tahu gitu loh gimana caranya ngasih dukungan. Ibaratnya mereka kan jadi lebih mungkin mengerem ekspektasi gitu kan istilahnya gitu. Agree. Tapi ya banyaklah momen-momen yang ya salah satunya tuh bayangin aja, gue tuh pernah kayak istri gue pengen beli batagor, gue nggak bisa beliin. Itu tuh momen paling parah sih waktu itu. Kapan itu, Mas Naren? Itu tahun kedua di coding tuh biasa. Tahun kedua. Yes. Oh, Masih bleeding itu ya? Iya, masih bleeding. Ketika struggling banget itu dia. Iya sering banget. Itu titik terendah gue sebagai seorang laki-laki sih. Batagor harganya berapa Mas Naren dulu? Ya lu bayangin aja batagor gitu. 10.000. Iya. Batagor iris sih. Ya batagor Bandung kan agak pricey ya. Oh, tapi ya tetap aja batagor. Tetap batagor, bro. Berapa sih? Iya. Wow. Iya. Menurut gue setiap cowok akan ada di fase itu, dan mungkin kalau sekarang lu beliin warung batagor aja bisa. Tapi kan itu proses. Proses. Gue ngeliatnya gini sih sebetulnya, dari Paman Naren nih pengen tahu sih Pak. Jadi Paman Naren tuh ngebangun Decoding tuh visinya apa? Tadi kan cuma pengen mengakselerasi developer. Itu sebetulnya apa sih yang ngebuat sampai ke trigger? Kayaknya gue harus bangun ini gitu ya. Selain tadi masalah exposure developer yang nggak pernah diangkat gitu ya. Dan gue kan orang yang ngikutin Paman Naren dari zaman bahala, dari zaman Paman Naren masih di Microsoft gitu ya. Gue tahu Imagine Cup karena dulu pernah ikutan juga tapi nggak lolos gitu kan. Dan apa sih kita pengen dengar sampai hari ini gitu, Paman Naren masih konsisten dengan Decoding. Gue tuh senang lihat orang sukses sih sebenarnya gitu loh. Jadi kayak kalau ngelihat teman-teman tuh bisa ya meraih sesuatu yang lebih, kayak contoh lah kemarin inget gak sih waktu acara kita di Bandung gitu kan Paman Sidik juga sempat ngisi ya. Terus ada kayak lulusan satu program kita yang kita panggil ke depan gitu kan. Terus dia orang sebenarnya udah kerja di Big Four, ya bayangin aja udah kerja di Big Four, kita panggil ke depan gitu kan. Terus after lunch tuh dia nanya ke gue, gimana gue masih pengen kerja nih di Decoding, gimana caranya. Di situ tuh kayak gue ngerasa ternyata dampak kita luar biasa ya. Padahal lu orang udah kerja di tempat yang mungkin banyak orang pengen kerja di situ gitu loh ya. Tapi lu masih pengen kontribut gitu kan. Berarti kan gue harus bersyukur dong gitu loh. Karena apa yang kita lakukan ternyata ngasilin dampak segitu dalamnya buat orang-orang gitu. Oke, berarti dengan perjuangan lu akhirnya Decoding menghasilkan impact di mana orang murid lu banyak yang nggak lupa dan banyak mau balik kontribusi. Betul. Gue punya 8 orang, kayak Desember ini kita ada 800 kontributor aktif. Wow. Itu tuh ada instructor, mentor, fasilitator. Paman Sidik termasuk kan instructor. Ada 800 orang itu yang aktif. Yang inaktif sebenarnya totalnya 2.500. Itu mereka yang terus contribute back. Mereka nggak aktif karena mungkin sibuk gitu kan. Tapi yang aktif aja segitu, bayangin aja. Iya. Dan mereka kadang contribute for free ya, for the community atau ada payment range-nya juga. Ada payment-nya. Oke. Tapi tetap aja kan mereka, karena gini loh, developer itu kan manusia yang antik ya. Lu bikin produk apalah, Tokopedia atau apa gitu kan, ramenya kan mungkin saat sale gitu. Program gue itu ramenya tau nggak apa? Jumat malam bro. Ya, malam minggu rame. Itu engineer gue harus standby. Kita developer itu bawelnya luar biasa. Submisi Pak, gitu submisi. Nih website Decoding nggak bisa diakses dikit. Ramenya udah. Dan itu Jumat malam ramenya. Iya gitu loh. Jadi kayak ya gimana, kita harus always on kan. Mungkin orang selesai kerja kali ya, terus mau belajar di malamnya, ada waktu free-nya di situ. Besok gua nggak mau besok karena besok gua mau weekend. Iya, makanya kalau di Decoding lu jangan pernah deploy hari Jumat sore. Itu udah holy kerjaan. Jangan merge request. Kecuali lu nggak ada kerjaan weekend. Jangan pencet tombol push to production atau deploy-nya di hari Jumat ya kawan. Mas Naren, apa bedanya ketika lu dari tech giant terus lu
nggak ngebangun startup sendiri nih, itu kan pasti culture change-nya kan gede banget. Apa yang lu rasain? Bahkan di tahun kedua lu sampai ngaku tadi mungkin ada di titik terendah gitu. Yes, Apa bedanya sebenarnya yang signifikan banget? Challenge-nya apa? Bedanya banyak banget karena gue kan punya company bootstrap ya sebenarnya. Kita kan sampai hari ini belum ada investor dan ya kalau lu kerja sama orang di big company, facility semua ada gitu kan, everything oke. Di sini lu harus mikir gimana lu bisa bikin facility gitu kan. Dan kita berusaha nerapin yang sama sih sebenarnya. Jadi kalau ditanya secara culture mungkin nggak terlalu beda, cuman gue harus lebih nge-push aja ke anak-anak gitu loh sebenarnya. Ya waktu di awal ya struggle lah ya. Dulu awalnya kita ya laptop masih seadanya gitu, tapi sekarang kita berusaha ngasih laptop yang bagus. Cuman mungkin kalau di big company itu kan udah ada sistem, udah ada structure. Tapi lu tuh kan kayak small thing in the big thing gitu kan. Kalau di sini mungkin yang beda paling signifikan adalah ya gue nggak ngerasa big sih, tapi setidaknya gue take control gitu loh. Take control sama company sendiri. Yes, maksudnya gue bisa kayak kita pengen punya idealisme kayak gini, kita pengen punya rambu-rambu kayak gini, kita nggak pengen punya utang misalnya gitu kan, itu kita bisa take control di situ. Nah gue yang unik nih, ketika lu punya visi seperti itu ngeterjemahin ke bawah ke tim dulu seperti apa, Paman? Pertama kita harus komunikasikan, pertama harus ditulis, komunikasikan. Yang paling penting ya kita kasih realisasinya gitu loh di hari-hari gitu kayak gimana gitu loh. Maksudnya kita nge-value kejujuran, kita nge-value high quality delivery, kita nge-value disiplin gitu kan sebenarnya. Dan itu emang gak mudah ya diimplement di orang Indonesia ya gitu loh sebenarnya. Kita berusaha kayak mereka kan ya tahu sendiri lah ya in majority kayak gimana gitu loh. Tapi at the end sebenarnya gue nyari orang-orang yang punya satu visi yang sama sih sebenarnya gitu loh. Orang-orang yang seneng nyebarin ilmu, orang-orang yang seneng lihat orang sukses, orang-orang yang apa ya istilahnya, kan gini, manusia itu pada defaultnya ngelihat orang sukses itu iri. Crab mentality. Yes. Basicnya hampir semua kayak gitu. Tapi ternyata banyak juga kok yang seneng gitu ngelihat orang sukses, dan itu beda. Kenapa? Saat mereka kerja, saat mereka kayak ngajar, bikin konten, bikin materi, mereka lakukan itu sepenuh hati gitu loh sebenarnya. Sehingga satu kayak misalnya contoh kita punya instructor-led training itu di atas 4,8 ratingnya semua gitu. Itu nggak mudah kan sebenarnya. Nah lu tahu sendiri, apalagi anak-anak generasi zaman sekarang yang high demand, lu telat dikit, internet jelek dikit aja ngomelnya udah kayak apa gitu kan sebenarnya. Suara kita nggak bagus aja udah nah itu jadi intinya sih kalau mereka satu visi, mereka ngerjainnya sepenuh hati dan ya kita bisa mencapai titik kualitas yang sama gitu loh sebenarnya. Makanya di Decoding kita ada yang kerja udah ibaratnya dari kita udah 11 tahun, yang 11 tahun ada, 10 tahun ada, 9 tahun ada, 8 tahun ada. Gokil. Ada yang 11 tahun di Decoding. Turnover rate kita sebenarnya kecil. Sangat kecil. Di satu sisi bagus, di sisi lain ya debatable. Gue sih percaya orang yang turnover rate-nya kecil bagus sih. Kalau gue gue nggak percaya yang kayak terlalu cepat ganti itu bagus. Cuman emang tergantung individunya, dia mau pindah dengan hal yang lebih baik atau mau bertahan di situ ya. Tapi sebenarnya gue agak kontra sama lo nih. Kenapa? Kalau biasanya juga ada plus minusnya ya sebetulnya. Kalau turnovernya kecil gitu ini, kalau balik lagi ke perusahaan berarti pilihannya cuma dua, apakah tantangannya tetap ada di sana. Betul. Atau udah terlalu masuk di zona nyaman. Iya. Gitu. Dan yang bahaya yang zona nyaman. Gitu. Itu yang paling bahaya. Sebetulnya gue ini kalau spin off dikit tadi masalah visi ya, itu gue salah satu believernya Paman Aren sih di masalah komunitas ya. Jadi gue ikut Paman Aren itu dari 2013 something. Berarti lu tuh termasuk bagian dari Decoding juga? Bukan, gue kemanapun Paman Aren bikin acara zaman bahala gitu ya, gue selalu usahakan dan hadir. Lu support Decoding? Gue selalu itu jauh sebelum Decoding bahkan. Gitu karena kalau gue datang ke eventnya Paman Aren yang waktu di Microsoft maupun di Nokia tuh, itu tuh selalu balik dengan punya semangat baru tuh nggak? Karena pas gue datang itu kayak ya gue baru mulai karir gitu dengan strugglingnya gitu. Tapi ketika gue datang ke acaranya, gue dapat pencerahan gitu ya. Pas gue balik ya gue punya semangat baru bahwa ada semangat yang ada api yang tetap gue jaga gitu. Dan salah satunya adalah gue datang ke setiap eventnya Paman Aren gitu. Bahkan sampai ketika diajakin mau nggak Paman bantuin Decoding gitu ya, nulis-nulis di awal gitu ya buat bikin materi. Wah gue dengan senang hati. Itu panggilan langsung karena apa? Ada visi yang ternyata tuh relate sama Paman Aren. Oh ini buat developer segini besarnya kita bisa majuin bareng gitu. Dan itu yang gue nggak pernah ada kata tidak untuk Decoding dan Paman Aren sih sampai hari ini. Mas Sidik ini yang bikin Android Learning Pad di awal.
Dan berapa tadi cerita ke gue? Lebih dari 200.000. 200.000 Ya, jadi murid. kalau semua yang belajar Android itu pasti tahu siapa namanya Sidik Permana. Ini salah satu ini fun fact adalah salah satu wishlist gue waktu itu ya 2015 gue nulis gue punya ritual namanya dream mapping gitu ya. Itu salah satu dream mapping gue adalah nulis buku, Fit. Nulis buku yang bisa scale ke banyak orang gitu ya. Dan itu hadir ketika gue diminta sama Manarin. Gue inget banget itu di 2015 ketika gue inget istri gue lagi hamil anak pertama gue gitu. Manarin datang. Kita waktu itu di salah satu acara di Backcraft Developer Day gitu. Ini draftnya Paman dari Google gitu kan buat authorized training partner di Indonesia. Gue baca skripnya, oke. Gue sekian second langsung gue ikutan. Oke. Berarti memang Paman Naran ini paman kita semua ya. Lu terinspire dari lu ikut event ya, bro. Gue yakin sampai lu jadi kontributor di coding sampai sekarang. Gue yakin gak gue doang, Fit. Iya. Pasti banyak lah teman-teman di Indonesia tuh kalau zaman dulu ikutin Paman Narin dari awal di Microsoft bikin satu event lainnya, terus bikin develop, habis itu apalagi kita roadshow dengan Backcraft Developer Day. Gue itu massive sih. Oke. Sama seperti gue baca artikel-artikel beliau ya dulu ya. Oke. Kenapa lu masih bertahan di 11 tahun di coding ini lo? Kan orang usaha 11 tahun oke lah. Kadang udah tahun ke-11 lah gue nggak mau jadi CEO, lu aja autopilotin aja. Apa yang membuat lu masih di situ dan kenapa lu nggak mencoba, maksudnya apa? Pasti lu ada bisnis lain. Cuman kayak ada sesuatu yang pingin lu gedein lagi atau gimana? Kenapa sih? Gue melihat lu karena Mas Naren Dinosaurus banget ya kayaknya. Di coding banget ini. Di coding banget gitu. Jadi gua pernah di endorse lu, datang ke acara lu, ada lu. Terus setiap event lu berusaha hadir, padahal di coding udah segede itu. Why? Iya, gue suka aja sih gitu loh, maksudnya kayak apa ya, kayak tadi gue bilang kan, maksudnya kalau ngelihat orang-orang jadi sukses karena kita gitu loh, ngelihat ya gue seneng banget dengar lu bilang lu baca LinkedIn aja jadi sekarang apa ya, gue nggak bilang gue punya kontribusi gimana ya, tapi setidaknya kan ngelihat lu sukses sekarang aja gue udah seneng gitu loh maksudnya. Iya. Jadi mungkin itu sesuatu yang membuat gue masih ada sampai sekarang sih gitu di sini, meskipun ya oke lah gue bikin gym, gue bikin bisnis yang lain juga, tapi gue masih tetap konsisten fokus di coding karena memang ya ini sesuatu yang gue sangat happy mengerjakannya gitu loh sebenarnya. Dan tiap gue baca berita ada siswa, tiap gue tuh masih nulis newsletter sendiri loh gitu loh. Jadi Lu masih nulis newsletter? gue masih reply satu-satu, ada yang curhat apa segala macam. Untuk kalau gue nulis newsletter gue tuh bisa berjam-jam ngebalesin satu-satu. Memang passion ya di Karena kan ya. karena yang curhat banyak gitu Iya, loh, iya, dan iya. kayak masalah mereka apa ya, gue nggak mau terlalu sih, kayak ada yang misalnya aduh nih saya laptopnya kena banjir, kena lumpur apa ya, we do something on that gitu. We do something Yes, at least. kita nggak perlu cerita-cerita kan ya. Oh. Tapi setidaknya maksudnya ada juga yang kayak misalnya aduh aku ikut kan kita juga ada yang bayar gitu ya, misalnya aku udah nggak bisa bayar, oh ya udah gitu loh, kita kalau memang nilainya bagus kita kasih beasiswa gitu kan, seperti itu. Jadi ya terus ada yang cerita aku dulu masih belajar, sekarang aku udah jadi seseorang di sini gitu kan. Ya itu luar biasa sih, maksudnya lu bisa punya duit berapa banyak tapi itu nggak ada yang bisa nandingin sih rasa itu. Bener agree. Teman-teman, kita sudah sampai di pertengahan acara dan kita mau undang teman kita yang baru datang. Silakan. Cuman ini podcast yang narasumbernya datang di tengah, teman-teman. Kita lihat. Maaf. Gak Macet. apa-apa. Tenang aja, kan podcast kita, suka-suka kita lah. Di depan kita ada 2 CEO nih. Oke. Guru kalau ini. Suhu. Guru ya, gue lanjut aja ya. Lanjut, silakan. Berapa nih? Sama Mas Naren. Gue ketika di endorse sama di coding kemarin, gue lihat ada orang yang tuli bahkan bisa sampai coding gitu. Dan gue lihat ada anak yang di desa, kalau nggak salah ya suku Badui bahkan dia bisa coding, bikin aplikasi. Nah, gimana cara di coding bisa reach out teman-teman yang kayak gitu, dan bukan cuma reach out tapi benar-benar jadi impact. Apa sih yang lu lakukan sebenarnya dengan tim lu itu? Ya pasti kita kan punya koneksi ya di mana-mana untuk itu. Mereka juga kayak ngacung gitu, tolong dong gue dibantu gitu kan. Tapi tim kita juga proaktif gitu loh untuk kayak doing roadshow kemana-mana, kayak ke sebulan ini aja
rusuh banget hampir tiap hari tuh, ada yang ke Medan, ada yang ke Samarinda, ada yang kemana-mana lah gitu loh. Jadi mereka kayak reach out yang memang butuh untuk belajar gitu loh sebenarnya. Jadi kita juga kerjasama sama kayak komunitas-komunitasnya gitu. Memang nggak semua disability bisa belajar coding ya. Gitu. Kayak kalau kayak biasanya tunarungu masih bisa gitu kan. Yang physical itu masih bisa. Tapi kayak yang tunanetra kadang agak susah gitu loh sebenarnya. Gitu. Tunanetra ya agak susah. Agak susah. Jadi nggak semua itu bisa. Tapi justru yang paling kita senang tuh kalau mereka yang dari daerah 3T kalau bahasa pemerintah, kalau kita sebutnya Tier 2, Tier 3 city gitu loh. Nah mereka ini menariknya mereka itu attention span-nya masih lebih tinggi daripada yang mereka yang tinggal di kota. Betul. Iya, betul. Iya, jadi mereka tuh masih willingness untuk baca, willingness untuk belajar tuh masih jauh lebih tinggi gitu loh mereka. Sehingga saat kita bisa nemu yang bagus-bagus bibitnya, itu kita cetak tuh pasti jadi seseorang. Ada yang sekarang udah kerja di Jepang, ada yang kerja di Ini true. Taufan yang nambahin Nah, ini dia menemukan salah satu mutiara dari Manado. Coba ceritain. Lupan. Aduh, tergantung cerita. Karena di-relate kan sama cerita kita kan cerita deh. Ya, jadi memang setuju banget sama statement Paman Arin ya. Jadi memang di daerah ini karena nggak punya akses terhadap informasi, satu, nggak punya akses terhadap mentor, Oke. nggak punya akses terhadap ya standar ya. Yes. Jadi memang ketika dikasih akses, dikasih knowledge, dikasih materi atau misalnya kurikulum dari decoding, ya langsung flying, langsung terbang. Ada 1, 2, 3, ada 4 orang dari ya belajar di decoding tuh join di NBS itu dari daerah-daerah banyak Paman. Dan kita hampir semua engineer kita itu certified-nya dari decoding ya. Iya, pokoknya kalau udah masuk ke decoding, udah lulus decoding, Aman. tes teknis kayaknya udah pematas aja. Soalnya yang bisa lulus sedikit. Oh karena ya serius tuh tesnya, nggak cuma lulus aja. Ini ada hal yang gue curious sih. Ini gue buat tanya nih. Tapi mungkin tergantung Paman Arin akan menjawabnya seperti apa. Waktu pertama kali bikin, kan kalau gue terlibat di decoding, bantuin decoding, tanda kutip udahlah itu panggilan menurut gue gitu kan. Karena emang punya visi yang sama. Tapi gue belum tahu nih detailnya waktu itu adalah sempat mau nanya tapi nggak pernah ditanyakan. Dan ketika lu bangun decoding, sini kan education technology gitu kan, which is, dan di saat yang berbarengan kan banyak banget yang mirip-mirip lah. Sebetulnya kalau bisa definisiin value propositionnya decoding itu dan positioningnya decoding di antara yang lain, yang menjadi pembedanya itu apa sih Paman Arin sebetulnya? Gimana ya, mungkin kita tuh ngebangun company mindsetnya bukan untuk mengalahkan yang lain gitu loh. Maksudnya mindset kita adalah untuk sama-sama kita bangun negeri ini, bikin orang sukses. Kita ngelihat kayak yang lain tuh justru kayak partner gitu loh sebenarnya. Kalau mereka ngelihat kita sebagai sebaliknya, ya terserah. Gitu. Jadi buat kita kayak ya kita nggak pernah menganggap kayak kita punya lebih dibanding mereka sih sebenarnya, to be honest. Yang kita bisa lakukan adalah ya kita emang ngelihat masalah yang ada apa. Jadi pada waktu itu kan masalahnya adalah kurikulum yang kita nih kalau di kota gini ngelihat kurikulum gampang. Kalian baca modul bahasa Inggris nggak ada masalah. Tapi coba ke daerah gitu loh. Mereka nggak bisa, nggak ngerti gitu loh. Apa gitu kan. Lihat deh, Mas kan dulu SMK ya. Ini pasti kurikulumnya kalau dilihat seluruh Indonesia mungkin SMK itu kurikulumnya entah berapa puluh tahun yang lalu gitu loh sampai sekarang. Padahal industri udah kayak apa gitu larinya. Betul. Jadi apa? Nggak ada kurikulum yang updated. Jadi yang kita lakukan adalah kita memecahkan masalah itu. Kita bikin kurikulum, kita bikin sebuah ekosistem di mana orang hebat kayak Mas Sidik ini bisa kontribut gitu kan, ngasih transfer knowledge ya kan. Jadi kayak kita punya program misalnya sekarang, kita punya intensive program tahun lalu lah, kita punya kayak 10.000 orang yang belajar tuh kayak 900 jam, bisa dikonversi ke SKS gitu kan. Itu dari 672 kota seluruh Indonesia. Orang-orang di daerah-daerah itu bisa dapat transfer knowledge sehingga ya kalian bisa meng-hire yang bibit-bibit mutiara terbaik dari daerah-daerah untuk bisa bekerja tempat lain. Tapi sebenarnya aku punya harapan juga mereka bisa kontribut di daerah-daerahnya gitu, ngebangun daerah-daerahnya sehingga ya bisa lebih baik gitu kan. Kalau mereka mau menimba ilmu di NBS dulu boleh, silahkan. Mau kerja dulu di luar negeri ya nggak apa-apa. Tapi kan pasti mereka akan kontribut balik ya at some point nanti later on in their stage of life gitu kan. Dan itu yang kita harapkan sih sebenarnya. Itu multiplier effect-nya ya. 4 orang itu sekarang levelnya udah lumayan tinggi sih Paman. Ada yang jadi engineering manager, udah ada yang jadi ya
level elite gitu. Itu lulusan di coding. Dan ini yang membuat aku happy sih. Tadi dia Lebih dari uang ya. Yes. Sebenarnya. Dan sebenarnya berarti kita tuh nggak kekurangan orang pintar ya. Bahkan di 3T itu masih banyak mutiara-mutiara yang Iya. cuman cara kita transfer knowledge-nya Betul, sampai ke sana tuh gimana Betul. gitu. Mereka tuh butuh kurikulum update yang relevan industri. Mereka butuh dikasih tahu di industri kayak apa gitu kan. Dan ya emang nggak ada cara lain selain lakuin secara online sih Ya, sebenarnya. dan satu hal yang unik menurut gua ketika gue kontribusi di coding bantuin gitu ya adalah harus pakai bahasa Indonesia, Pak. Jadi ngebantuin pakai bahasa Indonesia itu untuk menerjemahkan bahasa teknis kan agak-agak susah ya. Iya, iya. Jadi kita Itu kan nggak challenging boleh ya. jaksel bias ya. Iya, betul. Dan itu nggak boleh jaksel bias sebenarnya. Kita tuh berada dalam ini yang Iya. berbeda soalnya. Iya. Kalau ke daerah dikit aja. Iya, kan kita orang Jakarta, Iya. kita kan suka kan biasnya kan kota besar kan. Betul, Kita betul. ngomong, "Halo guys, gimana?" Oke, gini. Opo gitu. Orang Jawa kan. Iya. Tapi satu hal yang gue salut sampai sekarang adalah hampir semua, ini correct me if I'm wrong ya, Pak Manara ini. Semua materi di coding itu up to date ya. Iya. Nah itu karena gue kalau ketemu sama dia selalu bilang tuh, materi lu udah diupdate nih sama tim gue gini-gini. Ya gue bersyukur sih, karena emang buat mempertahankan kualitas itu, Iya, kualitas materi itu cepet. susah banget gitu. Itu gimana Pak Manarin? Effortnya sebesar apa? Ya, kita punya kurikulum developer kan di setiap learning pad itu yang expertnya gitu kan. Dia yang monitor. Tapi sekarang dengan bantuan AI sih jadi lebih enak sih sebenarnya. Terus, kita pakai internal system kita sebenarnya udah kayak mungkin 32,5% tuh udah disupport sama AI sih sebenarnya. Termasuk untuk kurikulum update Iya, itu. should be. Yes. Dan apakah di coding aktif ngajarin AI juga sekarang? Ya, kita aktif ngajarin. Kita memastikan bahwa mereka yang belajar harus bisa memanfaatkan AI juga karena kalau enggak mereka ketinggalan. Is it AI assisted coding atau AI agentic vibe coding platform gitu? Both juga. Kita punya AI learning pad, kita punya machine ada learning pad gitu kan. Amazing. Yes, kita juga ngajarin AI termasuk untuk orang awam sih sebenarnya. Cuman ini masih digodok sih. Gue tertarik sama tadi statement kalau anak daerah nih attentionnya menyimaknya lebih tinggi nih. Iya. Nah, apa yang Mas Naren lihat sih? Kenapa anak kota nih punya bukan anak kota ya? Ini nggak semua. Iya. Kebanyakan Ya, aja. kebanyakan. Kota besar. Di kota-kota besar kenapa attention span-nya tuh dikit banget? Maksudnya udah dijelasin di deskripsi masih tanya daftarnya gimana kadang Betul. kayak gitu. Ngerasain kan? Saya ngasih campaign di sosial media, caranya begini. Caranya gimana bang? Itu di videonya, captionnya ada semua. Kenapa dari segi edukator apa sih faktornya menurut Mas Naren itu apa? Ya itu, benda kecil yang ada di depan kalian itu. Iya. Apa ya? Iya, risetnya udah banyak lah soal itu. Maksudnya karena mungkin exposure ke ininya lebih intens gitu kan. Termasuk kayak ke sosial medianya. Mungkin kan kalau anak daerah mungkin circle sosial medianya nggak seintens yang di kota kan. Sehingga kayak ya paling sederhana kayak berapa lama sih waktu yang mereka spend buat di handphone itu kan sebenarnya. Jadi ya attention span-nya akhirnya berkurang gitu loh sebenarnya. Bahkan even tadi aku ceritakan salah satu dosen di top university aja sampai ngeluh ke aku kayak gimana ya ini anak-anakku cuma mau baca slide doang gitu loh. Nggak mau baca buku. Nggak mau baca buku, nggak mau baca jurnal. Dikasih tugas baca buku, baca jurnal, ditanya ada yang udah baca, nggak ada yang ngacung. Kan bingung ya kalau jadi dosen kayak gitu gimana. Gue pertama kali emes tuh di coding waktu ada yang lulusan di coding itu ngelamar di NBS, dia sambil narik Gojek. Oh iya. Itu emes banget bro. Tapi dari dia perantauan apa orang sini? Daerah juga. Orang daerah. Dia kuliah sambil narik kapan, kalau nggak salah namanya Junia ya. Junia Firdaus itu gue inget banget. Itu 2018 dia masih narik Gojek, kuliah dan belajar di coding. Itu totally different banget sama anak yang ya kuliah di kampus gede, yang maksudnya secara kurikulum kampusnya bagus, sama dia tuh beda jauh. Ketika di interview itu dia udah paham beberapa knowledge dasar ya, basic algoritma dia udah paham. Even ya tes yang biasa kita lakukan tuh bisa dijawab sama dia. Walaupun saat itu nggak beruntung ya, nggak masuk shortlist di NBS, cuman beda banget sih. Itu bener-bener kayak di coding tuh nyiptain 0 ke 2. Dibanding kita lulus tuh baru ya 0 ke 1 mungkin, atau 0 setengah mungkin ya, atau setengah mungkin sebelum ke 1 ya. Dia kerja di
Paman Rendra. Rendra, tahu gua. Ya, sekarang lagi di sana. Dan masih di situ ya. sampai sekarang. Iya, Ya, masih di situ. Kemarin Mas. sempat nitip salam ke kita kan. Iya. Salam. Iya. Itu Karena waktu itu emang kita sangat-sangat bukan budgetnya nggak gede waktu itu lah. satu lawannya lagi banyak yang bagus. Lawannya lagi baik Ya, banget. ya nggak apa-apa kan fair juga. Betul. Cuman gue jadi keinget India ya, kenapa banyak yang jago. Mungkin emang persaingannya juga ketat di sana dan ketika orang kita juga dikasih persaingan yang ketat dengan hidup juga yang struggle, mungkin ada yang bisa berkembang banget gitu. Betul. Kalau nyebut tadi negara itu sebenarnya kalau menurut gue ya skill kita tuh nggak jauh, cuman kemampuan argumentasi kita yang kurang, communication skill kita kurang gitu Iya. loh. Jadi kalau gue tanya salah satu komponen buat jadi developer yang bisa kepake sampai moving forward ya selain punya growth mindset, Iya. itu adalah kemampuan skill komunikasinya harus bagus gitu loh, Iya. dan harus bisa argumentatif gitu kan sebenarnya. Iya, betul betul. Emang luar biasa sih kalau yang itu bisa. Iya, saya juga dulu pas kerja di US, Bapak lead saya orang India tapi di Singapura bisa jelasin semuanya. Wah, kok bisa ya mereka sambil coding sambil ngomong gitu kan. Itu yang mungkin tapi di coding berusaha ngajarin itu enggak Mas Naren? Ngajarin, kita kan punya kalau yang di intensive program kita ada namanya soft skill. Di soft skill itu yang ngajarin bahkan dari industri. Jadi kita ajarin salah satunya communication gitu. Karena gini, lu punya skill hebat-hebat tapi lu nggak bisa mengkomunikasikan skill itu, ya nggak ada gunanya gitu loh. Mau pass interview juga mungkin nggak bisa. Betul, betul. Jadi enggak kapabilitasnya enggak cuma ngomong sama komputer sama Yes, orangnya ini dijelasin gitu. Oke. Ini dengan member di coding yang luar biasa gede itu sebetulnya challenge-nya dengan skill yang sekarang seperti apa, Paman? Sekarang kan ya kita tahu lah ya. Bubble tech di startup itu di teknologi Indonesia udah pecah gitu ya. Ya. Apa nih tantangan buat edutech seperti di coding sekarang tuh yang dialamin sama Paman Naren? Ya gimana kita ngecetak orang-orang supaya nggak cuma bagus skillnya aja. Sebenarnya ada 3 sih. Pertama dia tetap harus punya growth mindset karena teknologi kan berubah terus. Gue tuh nggak bisa ibaratnya gini. Gue tuh mencetak orang supaya bisa bukan finish maraton, tapi dia bisa konsisten punya pace yang sama sehingga nanti dia ikut maraton yang manapun dia bisa tetap finish. Itu satu. Amazing. Itu Ini growth keren, mindset, ini keren. ya kan. Yang kedua adalah tadi gue bilang kemampuan skill komunikasi dengan teknologi AI yang ada sekarang. Ibaratnya gini. Ya kita lihatlah orang-orang biasa itu mau bikin teknologi apa, mau pakai vibe coding apa, ini integrasi ini kan PR ya sebenarnya, Betul. ya kan. Sekarang yang dibutuhkan adalah developer yang bisa ngomong sama orang, nanya lu maunya apa, ya kan. Nanti dia mau implement yang pakai apa, ya itu another thing sebenarnya. Ya pastinya harus pakai AI supaya bisa lebih efisien kan, lebih cepat gitu loh sebenarnya. Jadi itu hal yang kedua ya kan. Nah kalau menurut gue sih sebenarnya yang ketiga juga selain masalah komunikasi dan growth mindset tadi, yang ketiga itu sebenarnya adalah mungkin bahasa gue tuh grit ya sebenarnya gitu loh, ya kan. Tadi kan sempat cerita kayak Junia Firdaus gitu kan. Masalahnya gini loh, anak-anak zaman sekarang tuh kayak ngadepin masalah dikit langsung ya kan. Padahal ya gimana, lu mau bangun sesuatu, lu mau bangun startup gitu loh. Kayak gua bangun startup tuh ya dramanya banyak banget sampai sekarang gitu ya 11 tahun. Jangan dikira kayak kita sekarang udah kayak enak-enak gitu. Enggak gitu, justru makin banyak drama. Cuma kan nggak perlu diceritain ya gitu. Apalagi di podcast gini. Nanti yang datang banyak. Jadi kayak ya lu harus punya grit yang baik gitu loh. Makanya kalau gue ditanya, ya gue akan ngecetak orang-orang supaya ya bisa lebih bisa lebih tangguh aja gitu loh ngadepin apapun yang lo hadapin gitu loh, moving forward gitu kan. Makanya ya sekarang kan banyak bilang generasi strawberry gitu ya. Ya itu emang nyataan gitu. Bayangin aja kayak ada anak baru, kita evaluasi dikit resign gitu kan. Itu salah contoh. Ngalamin kan? Ngalamin nggak? Ngalamin kan? Gue kalau ditanya, butuh orang gimana? Gue butuh fighter. Ya kan, kalau gue ditanya, gue nyari orang yang gue pengen tahu dulu hidup lu susah nggak sih gitu loh. Jadi semakin lu susah hidupnya, gue makin senang gitu loh. Karena gue tahu lu bisa ngadepin apapun yang ada depan mata, ya kan? Iya, Gitu. betul. Karena kita kan butuh berjuang ya di sini ya kan. Mau di perusahaan apapun lu butuh berjuang sebenarnya. Gitu. Jujur Mas Naren, gue lagi bermasalah sama people lately, terutama generasi baru. Gue nggak menjelekkan generasi baru, no. Banyak banget dramanya, pusing gue, pusing. Mending gue ganti AI apa ya? Bingung gue sih. Tapi ketika gue dapat yang emas, generasi baru juga luar biasa. Betul. Itu outlier bisa banget. naikin revenue luar biasa. Betul, sepakat. Dan gue pun loyal ke dia luar biasa. Masalah gaji gue udah tutup mata, kayak bonus pun tutup mata. Cuman kalau dapat yang drama juga luar biasa. Drama itu kayak drain ke kitanya gede banget. Iya, drain energi. Betul. Itu dicetak bukan dari kampus ya Paman. Iya betul. Itu dari rumahnya. Iya.
dari keluarga. Dari- Tapi itu bisa kelihatan dari interview sih sebenarnya. Benar-benar. Betul. Pasti. Kita Of bisa course. kelihatan. Tapi paling kelihatan probation 3 bulan. Probation 3 bulan. Dari 3 bulan lu bisa lihat nih drama nggak nih. Kalau udah drama queen ya udah silakan. Ya, emang agak-agak sedikit picky ya, karena sekarang akses informasi aksesnya mudah banget, besar banget gitu ya, dan juga itu kan berpengaruh sama orang itu. Kalau gue bisa definisikan tuh ya tergantung dia dididik dari rumah seperti apa, dia yang kedua adalah apa yang dia baca, dia lihat, dia rasakan, dia dengar gitu kan, dia bergaul dengan siapa, itu akan menentukan dia siapa sebetulnya kan. Dan ketika kita berhadapan dengan teman-teman yang gue nggak bisa generalisasi juga itu generasi Z, strawberry itu semua pasti adalah 1-2 gitu kan. Tapi banyak juga kok yang kita dapetin bahwa anak-anak ini sebetulnya kalau misalkan itu di treatment dengan baik gitu ya, bisa bisa dipoles kok gitu. Cuman emang lebih challenging dibandingkan generasi sebelumnya gitu. Iya. Yes. Dan gue mengamati ya, kan gue sekarang lumayan deket nih sama teman-teman AI dari Silicon Valley atau Iya. dari India. Mereka bisa buat apapun dalam single prompt sekarang. Dan tadi lo bilang kan harus bisa komunikasi. Gue nggak tahu ini bener atau enggak. Menurut gue sekarang developer tuh harus bisa jadi penyambung lidah sama customer sih. Betul. Jadi nggak cuman lu ngurusin teknis. Mau lu kayak apa, ngerjainnya pakai apa, nanti gue yang ngurusin integrasinya semuanya. Menurut gue gitu. Nah, apakah Mas Naren ataupun kalian berdua nih sebagai pemilik bisnis sih ngerasain shifting ke situ nggak sih dengan AI yang kayak begitu masif ini? Dari Mas Naren gimana Mas? Gue ngerasain banget sih sebenarnya. Tapi ya kalau bicara customer di Indonesia sekarang lebih to the point sih sebenarnya. Kayak kalau gue nge-hire developer, gue tuh bisa dapat efisiensi berapa sih gitu. Jadi kayak ujung-ujungnya tuh adalah ya gue inget lagi cerita dulu ya. Gue pernah dikasih tahu sama salah satu mentor gue adalah inovasi itu adalah gimana lo bisa nge-create invoice gitu loh sebenarnya. Ya kan? Saat lu ngomongin teknologi secanggih apapun, lu nggak bisa ngasih invoice, ya kan? Iya nggak guna. Mohon maaf. Kayak buat API 10 milisecond tapi yang akses 0. Iya, iya nggak guna. Oke. Kalau lu gimana, Bang? AI ya, kerasa banget sih. Interview aja kita udah pakai AI. Satu, ngebiarin mereka juga gunain ya semua, karena yang kita lihat bukan lagi cara kerjanya ya, tapi pola pikir dalam nyelesain masalah itu tuh yang sebenarnya. Ada satu quote yang bagus tuh Paman waktu kita datang ke conference terakhir ya. Semua itu akan jadi expert generalis. Iya. Emang semua dituntut harus bisa nguasain banyak hal. Akselerasinya dari AI. Coba bayangin, serem banget gak sih? Expert generalis coba. Bukan spesialis, Kan. expert di Expert satu, generalis. tapi generalis lu expert semua. Semua. Ya. Pusing gitu kita. Ya gue mungkin nambahin Tovan ya. Waktu itu kita diundang sama partner kita gitu, Tatworks gitu kan, datang ke eventnya mereka, dan itu berpengaruh karena gue juga ada pertanyaan follow up nih sama Pemanaren terkait ini. Jadi si expert journalist itu lebih ke arah bagaimana si orang engineer tadi ya, penyambung komunikasi sama customers, tapi dia juga bisa menguasai domain bisnis. Gitu ya. Jadi nggak bagus juga, nggak cuman bagus secara teknologi gitu ya, dia paham engineering seperti apa, tapi dia paham literally misalkan kita lagi mau development solution buat apa, logistik gitu ya, dia paham logistik bekerja itu seperti apa, operating modelnya itu seperti apa tuh dia paham gitu. Jadi ketika dia ngomong sama customer kan enaknya ngomongnya orang yang benar-benar punya knowledge yang sama. Jadi ketika kita menerjemahkan itu menjadi bahasa teknis, yang membantu kita siapa? AI nantinya. Gitu. Nah itu panjang lah penjelasannya terkait aspek jurnalis. Tapi pertanyaan gue Paman agak berbeda. Ini kan udah ada AI ya. Gimana tuh di coding memastikan bahwa submisinya teman-teman itu bukan submisi yang berasal dari Claude, Gemini, GPT gitu ya. Ya. Tulisan Buatan AI nih submitnya. GPT set bener. Kita develop agent yang ngecek itu udah dari dulu Oke. sih sebenarnya. Oh, plagiarism tuh udah ada. Plagiarism check itu udah dari dulu. Karena kita punya sendiri itu. Even sebelum zaman AI itu ada, kita udah belum happening ya, kita udah ada. Dan sekarang dengan adanya AI itu malah lebih canggih lagi kan sebenarnya gitu loh. Ya kalau dia submit pakai itu udah pasti, dan kita kan sangat ini ya street ya. Begitu dia terdeteksi ya udah bye. Karena kan kita pengen validasi knowledge kan sebenarnya. Gitu. Tapi boleh bantuan AI seberapa jauh kalau dari sistem Nah. verifikasinya di coding? Otomatis tetap aja kita nggak bisa hidup tanpa itu kan Betul, sekarang. betul. Seberapa jauh? Ya kita kan intinya pengen ngetes knowledge-nya dia kan sebenarnya, kayak pola pikir, structure thinking gitu kan. Ya itu harapannya sih sebenarnya untuk kayak
yang fundamental tuh benar-benar dia ngerjain sendiri gitu loh 100%, sebenarnya. oke. Cuman emang ya sekarang agak challenging ya di bagian situ. Iya. Cuman ya kita terus kejar-kejaran kok dengan itu gitu. Jadi kita udah punya solusinya internally. Mungkin nggak perfect tapi ya we are trying our best. Dan sebenarnya kan kita juga ada kayak interview yang nggak bisa dibohongin kan. Jadi kita kayak di proses sertifikasi kita itu ada istilahnya simultaneous interview Oke. yang secara real time gitu kan. Ya ditanya langsung kan gitu kan. Ya nggak mungkin orang kalau dia pakai AI bisa jawab itu sih. Gitu. Oke. Anak sekarang nanya jam aja tanya GPT loh bro, nanya. Betul. Bro. Tapi gue menarik deh terkait masalah AI ini, mau nanya sama teman-teman semua gitu ya. Ini kan gue juga kemarin sempat ngisi di GDG Depok gitu ya. Barrier entry-nya jadi software engineer ataupun pekerja kreatif seperti kita gini kan pasti bakalan lebih tinggi nih. Betul. Ya apalagi anak-anak yang baru kuliah, anak-anak yang baru belajar gitu menghadapi barrier entry seperti ini. Apalagi barrier entry itu disebabkan oleh AI gitu. Suka nggak suka gitu kan. Karena ekspektasi pemberi kerja ataupun employer kan jadi lebih besar gitu. Pandangannya nih antara AI dengan penggunaannya di buat junior programmer ataupun entry level tuh dari rekan-rekan tuh seperti apa? Mas Aren dulu coba. Iya. Dari di coding dulu deh. Coding lah. Kenapa gue terus? Iya, oke. Ya memang apa ya, kalau kita lihat fakta ya sebenarnya di negara-negara yang udah implement duluan gitu kan, posisi junior itu kan bisa dibilang kayak terhapuskan kan dengan adanya AI gitu loh. Ya semuanya tentu kita harus paham gitu itu terjadi di sana gitu loh. Tapi kalau kita bicara market Indonesia sebenarnya bisnis kita itu yang bisa didigitalisasi itu masih banyak banget sebenarnya gitu loh. Dan orang-orang tuh kayak knowledge gap-nya tuh nggak digital savvy kita tinggi, tapi mereka punya kemampuan knowledge untuk terjemahkan apa yang mereka mau itu tidak seperti orang-orang yang di sana gitu loh sebenarnya. Sehingga ya gue sih ngalamin sendiri ya, gue ada bisnis yang ibaratnya gue masukin satu engineer gitu kan, dia bikin dia pakai vibe coding lah, dia pakai AI untuk generate. Ya itu bisnis bisa naik 3-4 kali lipat gitu loh in term of revenue gitu kan. Dan as a fact gitu loh. Artinya kalau kita lihat data juga, Indonesia ini kan masih negara belum maju lah ya. Kalau mau jadi negara maju itu kita masih punya gap yang sangat jauh gitu untuk mencapai itu. Dan digitalisasi di bisnis-bisnis yang sederhana itu sebenarnya masih banyak banget yang bisa kita lakukan sebenarnya gitu. Dan di situ opportunity developer Indonesia gitu kalau menurutku. Betul. Artinya ya kita jangan selalu ngelihat data di luar karena kan belum tentu applicable ya buat kita sebenarnya. Emang di luar faktanya gitu, junior developer sih habis gitu loh sebenarnya. Tapi di Indonesia kalau menurutku ya masih gede gitu loh. Jadi jangan sampai kita kayak ngelihat yang di sana terus jadi lemes gitu, nggak mau belajar gitu kan. Itu sih. Kalau Taufan gimana, Pan? Ngomong jujur apa nggak jujur? Ya jujur lah di podcast. Kalau jujur sih mengerikan sih Paman AI ini. Iya. Junior programmer ya. To be honest mengerikan sih. Mungkin kita kan seumuran ya, asik. Kita masih Emang merasakan. iya? Kita 88 dia 8 berapa dia? Bukan lah, masih satu lah. Bocah gue bocah sendiri di sini. Oke. Junior kan masih ngalamin tuh Paman. Iya. Coding pakai Notepad++, SMPP ya kan. Gue pakai VI. Admin. Lu itu tau apa VI ya? ya? Pem. Oh, Bim. Oh iya. Tahu nih ya, mereka sering bertarung atau punya, kita sebutnya biasanya playground kan untuk belajar ngasah algoritma, ngasah kemampuan basic gitu kan. Nothing tulus lagi. Nothing tulus lagi Iya. kan. Nah, junior programmer sekarang nggak punya itu yang ngeri sebenarnya. Iya. Karena ketika lulus kita dituntut, lah ini yang lulus ini bisa gunain AI lebih cepat, bahkan di replace AI kan. Iya. Nggak ada tempat untuk mengakselerasi apa yang dipelajari karena ketika lulus harapannya udah harus bisa semuanya. Makanya setuju sama yang dibilang Sidik tadi, makanya harus bisa baca proses bisnis. Ya. Kalau enggak sih kelar sih. Kalau ngoding, just only ngoding aja nggak tahu konteks, nggak tahu ini untuk apa. Ketika bikin function tuh ini untuk diakses berapa orang, yang gunain siapa. Jadi pemikirannya tuh nggak luas terhadap kerjaannya sih. Iya. Bisa dibilang ya kalau mohon maaf nih, auto die sebenarnya. Setuju. Maksudnya emang ya makanya tadi gue bilang kan kayak
dia mau bikin apapun kalau dia nggak bisa jadi invoice ya percuma gitu. Supaya bisa jadi itu ya dia harus ngerti proses bisnis gitu yang ada. Dan gue ngeliatnya sekarang malah trennya nanti di Indonesia mungkin UKM itu punya satu orang developer aja udah cukup gitu loh sebenarnya. Oke. Dia bikin anything di situ dengan AI itu dia bisa, dan gue udah buktiin itu by the way. Iya. Ya, kalau dari gue ya ngomongin UKM ya, Mas Naren. Jadi ini teman-teman junior nih harus dengerin banget nih. Kalau enggak, soalnya masa depan kalian ada di ujung tanduk nih masalah AI ini. Gue pernah buka lowongan. Salah satu top performer karyawan gue buka lowongan untuk orang yang ngurusin bisnis web ekspor lah. Ada yang daftar 500 mungkin ya. Wow. Sampai 1000 di email gue, itu jebol banget pokoknya. Yang gue terima siapa? Yang gue terima adalah orang yang hidupnya udah mandiri, yang dia biasa freelancing kerjaan dia ke UMKM. Dia bisa ngubah knowledge dia jadi invoice. Itu yang gue pilih. Dan orang-orang kayak gitu perform banget karena dia ngerti proses bisnis. Gue setuju banget. Gue nggak peduli ini dibilang agree to disagree atau kita saling setuju. Emang bener. Mas Naren bilang banyak bisnis yang belum didigitalisasi. Ya buset, UMKM tuh banyak banget. Betul. Klien gue pun UMKM semua. Mas Naren bayangin ya, bengkel-bengkel, terus teman-teman yang distributor barang itu nggak punya website semua, nggak punya sistem semua. Kalau kita bisa tap in di situ kan banyak banget. Terus yang lo bilang bro, kalau orang nggak ngerti bisnis, coding doang, ditanyain dapat klien nggak bisa ubah jadi invoice, bisa ini pakai ini, bisa ngasihin duit nggak? Ditanya nggak bisa. Nah itu yang harus didengerin tuh teman-teman. Jadi ini sih satu lagi sih gue mau ngomong kayak developer sekarang tuh harus kayak lu tuh mungkin harus lowering down expectation dulu di awal gitu loh. Kayak apa ya, coba lu jebur ke satu bisnis, bantuin mereka grow their revenue 2, 3, 4 kali lipat gitu kan. Nanti dari situ baru lu bisa bilang oke, this is my value gitu loh, ya kan. Tapi kalau lu kayak datang bilang, wah gua harus gajinya kayak Mas Sidik, harus gajinya ala unicorn, harus gajinya kayak orang-orang di Microsoft dan sebagainya. Ya lu nggak kepake sih kayak gitu. Langsung bangun tembok kan dia. So just please mungkin kayak setahun 2 tahun pertama tuh anggaplah lu cari tempat buat belajar gitu loh sebenarnya. Dan saat itu tadi begitu apa yang lu bikin udah ngasilin revenue beberapa kali lipat, baru lu ngomong sama owner, bro, kayak kita harus ngomongin. Terus gua punya karyawan yang bener-bener udah punya penghasilan lain dan tetap perform tuh enak banget karena dia nggak hitung-hitungan. Betul. Buset, gue bilang, bang, gue tetap bisa freelance kan? Terserah, gue bilang, yang penting kerjaan lu beres, gue bilang. Terus gue lihat, ini orang gajinya gede banget ya, dihitung-hitung ya sama itu, dan ya punya value. Terus gue bilang, temen lu ada yang kayak lu nggak? Susah bang, kenapa? Gue ajarin nggak pernah mau gitu. Dan ketika gue ajarin banyak banget alasannya. Padahal gue sendiri nih, gue bisa hidup dengan uang yang banyak banget gitu. Gue buka deh gaji dia udah 2 digit lebih, 2 digit gede lah. Ya, dan digitnya bukan satu ya, digitnya depannya bukan angka 1. Dan anak-anak sekarang nggak mau. Kayak tadi yang Mas Naren cerita, ya maunya langsung masuk company gede dengan galeri gede instan. Ya nggak bisa lah. Padahal kalau mau masuk ke perusahaan-perusahaan yang masih konvensional belum digitalize, itu opportunity-nya gede banget sebenarnya. Masalahnya emang real bisnisnya di situ sih sebenarnya. Iya, real bisnis Indonesia di situ. Betul. Itu kan kita teknologi hanya sebagai enabler dan accelerator kan. Dan tadi ya kalau dari point of view gue, kemarin gue sama kayak Tovan gitu kan, karena gue balik dari Singapura waktu itu sama Tovan, kita ngelihat wah ini kalau udah AI in the loop ya, AI and human in the loop, walau proporsionalnya tetap ada human di sana. AI terlibat dalam software engineering tuh jelas pasti akan ada yang dikorbankan, tapi sebetulnya itu akan jadi opportunity lagi. Setiap masalah kan ada opportunity-nya kan. Nah masalah opportunity itu tadi Pak Naren udah ngasih tahu tuh solusinya buat bisa kita capture solusinya. Yang pertama adalah ya kita nggak cuma jago secara kemampuan hard skill-nya gitu kan, tapi kita harus punya kemampuan communication skill, soft skill yang bagus gitu. Yang kedua tadi Pak Naren juga bilang bahwa ada namanya ya punya grit gitu kan. Punya grit. Yang ketiga tadi apa? Growth mindset gitu ya. Growth mindset. Jadi 3 itu kalau misalkan buat teman-teman ya, baik itu yang udah di entry level gitu ya, dan mungkin yang sudah ke senior level, ya jangan berhenti sih untuk belajar gitu. Kalau enggak jujur serem Pak. Iya. Itu. Dengerin ya teman-teman junior ya, dengerin ya. Ini kita datangin langsung nih orangnya. Oke, terakhir ya, kita kan udah mau sejam. Oke. Menurut Mas Naren, apa masa depan teknologi di Indonesia, terutama teman-teman programmer ini, dan ada pesan nggak buat teman-teman? Gitu. Tuh.
Last message. Gua Oke, gimana? Gua tambahin. Oke. Ini kalau gua zaman dulu datengin eventnya Pamanaren di komunitas. Last statement itu yang ditunggu-tunggu. Iya, Karena makanya nih. pulang-pulang tuh ngerasa zaman dulu kan bakar dibakar tuh kalau postingannya Pamanaren tuh ngebakar developer gitu kan. Biasa memang. Pembaca setia LinkedIn-nya dulu. Itu the best lah. Gimana? Ketuanya ditunggu banget nih. Ya yang pasti gini ya, teknologi kan berubah terus. Kita harus pastikan kita terus belajar gitu kan, jangan sampai ketinggalan dan lihat apa aja yang terbaru gitu kan. Kita gunakan AI untuk bisa memaksimalkan produktivitas, tapi juga jangan terlena ya kan, karena critical thinking kita penting, communication skill itu jadi salah satu modal dan bahwa ya kita semuanya harus berjuang gitu kan. Dan paling penting sebenarnya menurut aku sekarang nih ya, udahlah jangan kayak bermimpi untuk kerja di perusahaan yang gede-gede atau yang top company atau yang gimana, maksudnya masuk ke UMKM, masuk ke perusahaan-perusahaan kecil, carilah perusahaan yang bisa di digitalize gitu ya. Kalian masuk ke situ setahun aja ya, convert itu dia, setidaknya bikinin websitenya, masukin sosial medianya, naikin bisnisnya 2-3 kali lipat gitu kan. Indonesia ini bisa luar biasa banget sih kalau menurut aku gitu loh, ya kan. Ya kalian jadi kayak co-foundernya di situ. Jadi aku sekarang benar-benar kayak junior developer, ayo serbu semua perusahaan-perusahaan kecil yang ada depan mata kalian. Aku udah buktiin sendiri, aku punya gym naik revenue 3 kali lipat gitu loh kan, dengan kita digitalkan dan sekarang lumayan sustain gitu kan. Dan aku ngeliat juga ada beberapa perusahaan lain yang sama kayak gitu. Jadi aku rasa ya kita tuh masih punya masa depan yang cerah kalau kita sama-sama optimis sih. Push, the best. Ini. Thank you so much, Mas Naren. Dengerin ya teman-teman. Kita akhiri podcast ini. The best.